Jakarta, Surabaya, perjalanan kali ini. Seperti halnya perjalanan-perjalanan sebelumnya, tak pernah kusia-siakan hanya dengan melihat-lihat pemandangan lewat jendela ataupun tertidur sepanjang perjalanan. Ada suatu hal yang biasa kulakukan untuk mengisi perjalanan dengan kereta yang satu ini, yaitu dengan mengobrol. Mengobrol merupakan salah satu hal yang cukup ampuh untuk mengusir rasa bosan dan juga baik untuk kesehatan, terutama otot-otot muka guna menjaga permajaan kulit dan elastisitasnya. Mengobrol hanya membutuhkan sedikit energi dengan sedikit cemilan dan sebotol soft drink. Sudah 30 menit berlalu semenjak aku terduduk sendiri di bangku nomor 14 gerbong ketiga. Kulihat bangku nomor 15 yang terletak di sebelahku belum juga berisi penumpang, dan juga bangku nomor 13 dan 12 yang terletak di hadapanku kosong sama sekali. Kalau begini, gimana aku bisa dapat teman ngobrol? Ting teng, 5 menit lagi kereta Bima akan segera diberangkatkan. Begitu bunyi pengumuman dan petugas stasiun. Kereta mulai penuh oleh para penumpang. Semua bangku telah terisi kecuali 3 buah bangku yang ada di dekatku. Tak juga ada yang menempati suatu tempat. Sudah 40 menit aku menunggu teman seperjalananku, namun mungkin takdir berkata lain. Di perjalanan kereta kali ini mungkin akan kulewatkan dengan tidur atau melihat-lihat pemandangan saja. Wah, suasana ini membuat mengantuk. Mataku mulai berkaca-kaca. Tak terasa aku pun terlelap dan beberapa waktu. Hah? Bunyi apa itu? Aku tersentak dan bangun dari tidurku. Oh, rupanya bunyi yang melengking itu hanyalah bunyi pertanda kereta akan segera diberangkatkan. Kereta pun mulai berangkat. Wah, lagi-lagi meliukkan tubuhku. Wah, lagi-lagi aku meliuk-liukkan tubuhku, mencoba melemaskan semua otot-otot yang tadi kaku karena aku gunakan tidur dalam keadaan duduk. Kini ngantukku terasa hilang dan sekejap oleh getaran-getaran berirama yang ditimbulkan oleh roda-roda kereta. Kulihatkan sekelilingku, nampak bangku nomor 12 dan 13 yang ada di depanku, serta bangku nomor 15 yang terletak di sampingku. Memang tak ada yang menempatinya, atau memang tidak ada yang mendudukinya. Masa bodohlah. Tiba-tiba seorang wanita muda dengan tergesa-gesa berjalan sambil menyeret sebuah koper yang nampaknya cukup berat menuju ke arahku. Dia tampak butuh pertolongan. Pak kondektur pun menghampirinya. "Anda butuh pertolongan, Nyonya?" tegurnya dengan sopan. "Iya, Pak. Tolong saya, Pak," ujar Nyonya itu dengan nada setengah panik. "Maaf, Nyonya, bisa tolong tunjukin tiket Anda?" ujar sang kondektur. "Ini, Pak, saya duduk di bangku nomor 13, jawabnya dengan nafas terengah-engah. "Oh, bangku nomor 13 ada di sebelah sini, Nyonya. Silakan Anda bisa duduk dan tenangkan diri Anda terlebih dahulu," ujarku memotong pembicaraan mereka. "Pak kondektur, anak-anak, Pak. Anak saya hilang di kereta ini," ujar Nyonya itu yang tampaknya tak menghiraukan perkataan. Pak kondektur pun berkata lagi pada Nyonya itu dengan lembut, "Nyonya, Anda bisa duduk dulu di bangku dan menceritakan semua kejadian pada kami." Mendengar hal itu, kemudian si Nyonya pun akhirnya duduk dan kemudian mulai mencoba menenangkan diri. Setelah merasa cukup tenang, ia pun bercerita. "Begini, Pak kondektur,
aku naik ke kereta ini bersama anak laki-lakiku yang bernama Andi. Ketika kami tiba di stasiun, kereta hampir saja berangkat. Karena takut ketinggalan kereta, aku pun naik Andi terlebih dahulu, kemudian aku turun lagi untuk membawa koper yang kutitipkan pada seorang penjual makanan yang menunggu di depan pintu masuk gerbong 5 kereta ini. Sementara itu, Andi ku suruh mencari tempat duduk nomor 13 dan 14 yang telah kami pesan. Saat itu para penumpang masuk secara berdesakan, mungkin mereka juga tak ingin ketinggalan kereta. Bahkan ketika aku ingin masuk, hampir saja aku terdorong keluar oleh penumpang lain yang juga turut berdesak-desakan. Dan sesampainya di dalam kereta, aku mencari-cari anakku Andi dan tidak menemukannya. Oh begitu, ujar kondektur manggut-manggut. Begini saja Nyonya, sekarang saya akan mencari anak Nyonya dan Nyonya silakan tunggu di sini. Oh ya, apakah Nyonya yakin kalau anak Nyonya sudah masuk ke dalam kereta ini? Tanya Pak Kondektur. Saya yakin Pak, anak saya tak mungkin keluar lagi karena ketika kami masuk, para penumpang yang lain juga masuk bahkan hingga berdesak-desakan, sehingga tak mungkin ia keluar. Jelas Nyonya itu. Oh iya, bagaimana ciri anak Nyonya? Anak saya memakai baju kemeja warna biru laut dan celana pendek warna hitam. Umurnya 10 tahun dan tingginya sekitar 150 cm. Ia berkacamata dan rambutnya hitam lurus, jawab Nyonya itu. Ya cukup jelas, kami pasti menemukannya, ujar sang kolektor meyakinkan Nyonya itu. 5 menit kemudian telah berlalu, namun si kondektur tadi tak kembali juga. Nyonya itu nampak masih gelisah dan sejak tadi wajahnya merah, dipenuhi sejuta penyesalan. Maaf Nyonya, mau permen? Ujarku seraya menyodorkan 5 bungkus permen ke depan Nyonya tersebut. Permen coklat yang tadi kebeli dari pedagang kaki 5. Maaf, terima kasih, ujar menolak. Tenang saja Nyonya, tak perlu terlalu gelisah, anak Nyonya pasti ditemukan. Maaf, terima kasih, ujarnya menolak. Tenang saja Nyonya, tak perlu terlalu gelisah, anak Nyonya pasti ditemukan, ujar saya. Dia tadi bingung dan tersesat di gerbong lain. Karena itu kan hanya berdiri di beberapa gerbong dan anak Nyonya tak mungkin akan jauh-jauh pula dari sini. Ujarku mencoba menenangkannya. Oh ya, tujuan Nyonya mau kemana? Saya mau ke Surabaya, ke rumah kakak ipar saya untuk mengabarkan suatu hal, jawab Nyonya itu. Lalu suami Anda? Dia baru saja wafat 3 hari yang lalu. Oh maaf Nyonya, saya turut berduka cita atas wafatnya suami Nyonya. Waktu pun telah berlalu. 2 jam lamanya hari kini mulai beranjak sore. Karena kereta api dengan 8 gerbong yang ini kunaiki mulai menembus senja. Obrolanku dengan Nyonya itu semakin menarik saja, dan nampaknya si Nyonya mulai melupakan anaknya yang belum juga ditemukan. Saat ini aku mulai tahu banyak tentang Nyonya itu. Ternyata yang duduk di bangku nomor 12 adalah anaknya yang duduk di bangku nomor 15. Yang ada di sebelahku adalah suaminya yang kini telah wafat semenjak 3 hari yang lalu. Suaminya adalah seorang polisi lokal. Ia wafat karena tertembak ketika terjadi tembak-menembak dengan para perampok bank 3 hari yang lalu. Semula mereka bertiga memang hendak liburan ke rumah nenek anak sematawayangnya di Surabaya. Kematian sang ayah pada mulanya membuat rencana kepergian si Nyonya dibatalkan. Namun karena si Nyonya kemudian mendapatkan kabar bahwa ibundanya di kampung halaman sedang sakit keras, dan dengan pertimbangan tiket yang sudah dipesan, jadilah mereka berdua memaksakan diri pergi ke Surabaya.
Meskipun masih dalam suasana duka. Maaf Nyonya, apa makanan favoritmu? Tanyaku. Aku amat menyukai coklat. Suamiku dan anakku juga menyukainya. Coklat sudah lama menjadi makanan favorit keluarga kami, jawabnya. Kalau Anda Tuan? Aku juga suka coklat, tapi terkadang aku juga suka permen dan juga kembang gula. Pokoknya semua makanan yang manis-manis aku menyukainya, jawabku. Tiba-tiba Nyonya itu mengeluarkan sebuah kotak dari tas kecil yang dikeluarkan di pangkuannya, dan ia membuka kotak itu. Ternyata isinya adalah coklat. Anda mau coklat Tuan? Ujarnya seraya menyodorkan kotak itu ke arahku. Aku pun mengambil 3 bungkus coklat dari kotak itu. Terima kasih Nyonya, ucapku seraya menaruh 2 bungkus coklat ke dalam saku kemejaku. Sementara yang di sebungkus lagi kubuka dan kumasukkan ke dalam mulutku. Bagaimana rasanya Tuan? Nyonya itu. Sangat enak, jawabku. Nyonya itu cukup menarik untuk dijadikan teman ngobrol. Setelah sekian lama mengobrol, tampaknya aku mulai suka padanya. Wanita itu lumayan cantik. Wajahnya sangat ayu, dengan bibirnya yang manis, matanya juga indah, rambutnya terpilih lurus pinggang. Lama-lama aku merasa tertarik kepadanya. Hatiku mulai bertanya-tanya, apakah aku telah jatuh cinta? Dalam sekejap kami menjadi lebih akrab. Rupanya si Nyonya itu juga mengobrol seperti itu. Kami pun melanjutkan obrolan kami hingga lupa waktu. Sejam kemudian Pak Kondektur datang mengantarkan seorang anak berambut lurus dan berkacamata. Oh anakku, si Nyonya semenjak itu melihat anaknya, lalu memeluknya sambil meneteskan air mata. Ia baru ingat bahwa anaknya telah hilang di kereta beberapa jam yang lalu. Dengan perasaan bersalah, ia pun memeluk anaknya erat-erat sambil menangis. Aku dan Pak Kondektur hanya bisa memandang kedua anak dan ibu itu sambil tersenyum. Setelah itu, si Nyonya itu pun kemudian berterima kasih kepada Pak Kondektur. Maaf Nyonya, kami terlalu lama menemukan anak Anda. Tampaknya anak Anda tersesat di kereta ini dan kelelahan. Lalu ia pun tertidur di dekat tumpukan barang di pojokan gerbang 8. Tadinya kami tak mengira anak itu bersembunyi di sana. Namun setelah kami berpikir bahwa anak Anda ada salahnya memeriksa tumpukan barang, kami pun memeriksanya dan berhasil menemukan anak Nyonya ini, jelas Pak Kondektur. Tak apa-apa Pak Kondektur, yang penting saat ini anakku sudah ditemukan. Terima kasih Pak, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih, ujar Nyonya itu. Tak apa Nyonya, ini memang sudah tugas kami, ujar Pak Kondektur. Tak lama kemudian suasana pun kembali tenang. Sang anak sudah duduk di bangku dan si Nyonya kembali melanjutkan ngobrolannya denganku. Kami pun mengobrol cukup lama dan kuperhatikan selama kami mengobrol, anak Nyonya itu menatapku tajam ke arahku. Aku menjadi sedikit salah tingkah. Anak Nyonya itu tampaknya tak suka kepadaku. Ia lalu menarik-narik ibunya dan membisikkan sesuatu ke telinga ibunya. Si Nyonya manggut-manggut, lalu berbicara lirih padaku. Tampaknya anakku tak terlalu menyukaimu. Maaf ya, harap dimaklum karena anak-anak baru saja kehilangan ayahnya. Jadi ia tak begitu suka kalau ada lelaki yang mendekatiku. Aku pun manggut-manggut seraya mengerti apa yang dimaksud si Nyonya. Aku pun bisa memahami perasaan mereka. Baiklah, kalau begitu aku mohon dari diri sejenak. Setelah itu rasanya ingin aku berjalan-jalan ke gerbang lain. Lagi pula kakiku rasanya mulai kesemutan semenjak tadi duduk di bangku. Ujarku pamit untuk pergi sejenak. Sambil berjalan santai aku pun menelusuri gerbang-gerbang kereta sampai di ujung gerbang ke-8 yang terletak di paling ujung.
Aku duduk di sebuah bangku kosong dan yang terletak di depan bagasi tempat barang-barang. Bangku-bangku di gerbong 8 nampaknya bangku yang kosong. Aku kemudian menatap keluar jendela sambil memandang bulan purnama yang membumbung tinggi di sana. Tak terasa 30 menit berlalu dengan cepatnya. Aku bangkit dari tempat duduk dan berjalan menuju bangku nomor 14 tempat dudukku. Mungkin si anak tadi sudah tidur lelap dan aku pun bisa ngobrol lagi dengan nyonya tadi, pikirku. Namun sesampainya di bangkuku, yang ada hanya anak tadi yang masih terjaga. Kemudian aku pun duduk dan memberanikan diri bertanya kepada anak itu, "Nak, mana ibumu? Mau apa kamu mencari-cari ibuku? Lagi pula apa alasanmu untuk menanyakan di mana ia berada? Toh kamu kan bukan ayahku," ucapnya kasar. Hatiku bergetar mendengar perkataan anak kecil itu. Sesaat aku menganggap anak itu kurang ajar. Tapi mungkin ada benarnya juga. Walaupun aku suka kepada ibunya, tapi kan ia sudah berkeluarga dan sulit bagi sebuah keluarga untuk dengan mudah kehilangan salah satu anggota keluarga yang dicintainya maupun dimasuki oleh orang yang baru mereka kenal. Aku dan anak itu pun terdiam beberapa lama, kemudian anak itu tertidur pulas. Aku pun mulai mengantuk karena semenjak tadi hanya terdiam mengunci mulut. Akhirnya aku pun memejamkan mata dan tertidur pulas. Beberapa saat kemudian terdengar olehku deru roda kereta yang berirama. Aku pun mulai membuka mata lagi. Namun kini di hadapanku duduk seorang pria gagah yang mengenakan sebuah kemeja putih dan bercelana coklat. Rambutnya nampak klimis dan dia juga tampak lebih arif dengan kacamata. Aku mulai bingung, bukankah yang tadi duduk di hadapanku ini seorang nyonya dan anaknya?